Kadang, kita terlalu sibuk hadir untuk semua orang, sampai lupa bagaimana rasanya hadir untuk diri sendiri. Kita menjawab pesan secepat mungkin, selalu tersedia, selalu terlihat, seolah-olah keberadaan kita harus terus dibuktikan. Tapi pernahkah terpikir bahwa terlalu sering terlihat justru membuat kita tak lagi dihargai? Dalam keheningan, ada kekuatan yang sering diabaikan. Dalam jarak, ada ruang yang memberi makna. Stoik mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu direspon. Tidak semua perhatian harus dikejar. Ada saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk lari, tapi untuk kembali menemukan pusat diri. Menghilang bukan berarti lemah. Menghilang adalah bentuk kendali. Sebuah pilihan sadar untuk tidak selalu tersedia, agar dunia belajar menghargai keberadaanmu. Karena yang selalu ada sering dianggap biasa, tapi yang sesekali hilang akan mulai dicari. Jadi biarkan mereka bertanya, biarkan mereka merasakan absennya dirimu. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu muncul. Di channel ini, kita belajar melihat hidup dengan lebih jernih, lebih tenang dan lebih dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebiasaan yang sering kita anggap sebagai kebaikan, padahal diam-diam menggerus nilai diri kita sendiri. Selalu tersedia. Kita terbiasa menjawab cepat, hadir tanpa jeda, mengiyakan hampir semua permintaan. Kita pikir itu bentuk kepedulian, bentuk loyalitas, bahkan bentuk cinta. Tapi tanpa disadari ketika kita selalu ada, kita perlahan menjadi biasa. Stoik mengajarkan bahwa nilai tidak lahir dari seberapa sering kita memberi, tapi dari seberapa bijak kita mengatur diri. Karena sesuatu yang terlalu mudah didapat, jarang sekali dihargai. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena itu sifat alami manusia. Mereka terbiasa, dan di titik itulah kita mulai kehilangan posisi. Bukan karena kita kurang baik, tapi karena kita terlalu mudah diakses. Tidak ada ruang, tidak ada jeda, tidak ada rasa kehilangan yang membuat orang menyadari arti kehadiran kita. Coba perhatikan, hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini justru tidak selalu tersedia. Waktu, perhatian, ketenangan, semuanya terbatas. Dan justru karena keterbatasan itulah mereka menjadi bernilai. Lalu kenapa kita memposisikan diri sebaliknya? Kita takut ditinggalkan, takut dianggap tidak peduli, takut kehilangan koneksi. Akhirnya kita memilih untuk selalu ada. Bahkan ketika diri kita sendiri mulai lelah, kita mengorbankan waktu, energi, dan ketenangan demi memastikan orang lain tetap nyaman. Padahal, Stoik tidak mengajarkan kita untuk menyenangkan semua orang. Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan akal sehat dan kendali diri. Dan salah satu bentuk kendali itu adalah tahu kapan harus hadir dan kapan harus berhenti. Menjadi tidak selalu tersedia bukan berarti kamu berubah menjadi dingin. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa energimu terbatas, waktumu berharga, dan tidak semua hal pantas mendapatkan akses penuh atas dirimu. Ada kekuatan dalam jeda, ada nilai dalam keterbatasan. Ketika kamu tidak selalu ada, orang mulai merasakan ruang kosong yang sebelumnya mereka abaikan. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan yang lebih penting, kamu juga mulai menemukan kembali dirimu sendiri. Karena terlalu sering hadir untuk orang lain, seringkali membuat kita jauh dari diri sendiri. Kita lupa apa yang kita butuhkan. Kita lupa bagaimana rasanya tenang tanpa gangguan. Kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Menghilang sejenak bukan tentang membuat orang lain mengejarmu. Itu hanya efek samping. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kendali atas hidupmu sendiri. Saat kamu berhenti menjadi selalu tersedia, kamu sedang mengirim pesan yang kuat bahwa dirimu memiliki batas, memiliki nilai, dan tidak bisa diakses sembarangan. Dan dari situlah penghargaan mulai tumbuh. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu menunjukkannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam hidup. Ketika seseorang memilih mundur, banyak yang mengira itu tanda kelemahan. Seolah-olah menjauh berarti kalah, diam berarti tidak mampu, dan menghilang berarti menyerah. Padahal tidak selalu begitu. Dalam sudut pandang Stoik, menarik diri bukanlah bentuk pelarian, tapi bentuk kendali. Sebuah keputusan sadar untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang menguras energi, mengaburkan pikiran, dan menjauhkan kita dari ketenangan. Kita hidup di dunia yang bising. Semua orang ingin didengar,
ingin diperhatikan, ingin diakui. Dan tanpa kita sadari, kita ikut terseret dalam arus itu. Kita merasa harus selalu merespon, selalu ikut, selalu ada. Seolah-olah jika kita berhenti sejenak, kita akan tertinggal. Padahal justru sebaliknya. Orang yang mampu menarik diri di saat yang tepat adalah mereka yang memahami nilai dirinya. Mereka tidak bereaksi terhadap semua hal. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan diri pada setiap situasi. Mereka memilih dengan sadar. Strategic withdrawal bukan tentang menjauh dari dunia. Ini tentang memilih jarak dari hal-hal yang tidak selaras dengan nilai dan ketenangan kita. Ini tentang berkata cukup tanpa harus berdebat, tentang diam tanpa harus merasa kalah. Karena tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Ada konflik yang tidak perlu diselesaikan. Ada opini yang tidak perlu dilawan. Ada orang yang tidak perlu diyakinkan. Dan dalam semua itu menarik diri menjadi bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kita sering berpikir bahwa kekuatan itu ada pada siapa yang paling lantang, paling terlihat, paling dominan. Tapi Stoik melihatnya berbeda. Kekuatan sejati justru ada pada siapa yang bisa mengendalikan dirinya. Bahkan saat ia mampu bereaksi. Menarik diri adalah cara kita menjaga pikiran tetap jernih. Saat kita memberi jarak, kita bisa melihat situasi dengan lebih utuh. Emosi tidak lagi menguasai. Ego tidak lagi mendominasi. Yang tersisa hanyalah kesadaran, dan dari situlah keputusan yang lebih bijak lahir. Dan yang menarik, ketika kita tidak selalu hadir di setiap keramaian, kehadiran kita justru menjadi lebih terasa. Karena kita tidak lagi muncul dari dorongan untuk diakui, tapi dari pilihan yang terarah. Kita tidak lagi berbicara karena harus, tapi karena memang perlu. Disitulah nilai mulai terbentuk. Strategic withdrawal juga mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua hal layak mendapatkan energi kita. Waktu kita terbatas, fokus kita terbatas, dan jika kita terus membagikannya tanpa seleksi, kita akan kehilangan arah. Maka sesekali mundurlah, bukan untuk menghindar, tapi untuk menyusun ulang. Bukan untuk lari, tapi untuk melihat dengan lebih jernih. Bukan untuk melemah, tapi untuk kembali dengan kekuatan yang lebih utuh. Karena dalam diam yang disengaja, ada kekuatan yang tidak terlihat. Dan dalam jarak yang dipilih ada ketenangan yang tidak tergantikan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa sebagian dari hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kebutuhan untuk diakui, kita merasa bebas, merasa memilih, merasa menjadi diri sendiri. Tapi di balik itu, ada dorongan halus yang terus mengarahkan kita. Dorongan untuk diterima, untuk disukai, untuk tidak ditinggalkan. Dan tanpa sadar kita mulai bergantung. Ketergantungan sosial tidak selalu terlihat jelas. Ia tidak datang dalam bentuk kelemahan yang mencolok. Justru sebaliknya, ia bersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari. Dalam keinginan untuk selalu membalas pesan dengan cepat, dalam merasa tidak nyaman saat tidak dilibatkan, dalam kegelisahan kecil ketika tidak ada yang mencari, seolah-olah keberadaan kita harus terus dikonfirmasi oleh orang lain. Dan di titik itulah, kita mulai kehilangan kendali. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, bukan dari pujian, bukan dari perhatian, bukan dari validasi, tapi dari dalam. Dari kemampuan untuk berdiri utuh tanpa bergantung pada reaksi orang lain. Namun kenyataannya, banyak dari kita tumbuh dengan pola sebaliknya. Kita terbiasa diukur. Dari kecil, kita diajarkan bahwa nilai kita ditentukan oleh penilaian orang lain. Kita dipuji saat sesuai harapan, dikritik saat menyimpang. Lama-kelamaan kita tidak lagi bertanya apa yang benar, tapi apa yang diterima, dan tanpa sadar kita mulai menyesuaikan diri. Kita menahan pendapat agar tidak menyinggung. Kita memaksakan kehadiran agar tidak dilupakan. Kita berkata iya saat sebenarnya ingin menolak. Semua demi satu hal, tetap diterima. Tapi ada harga yang harus dibayar. Semakin kita bergantung pada penerimaan orang lain, semakin rapuh kita menghadapi penolakan. Satu sikap dingin bisa membuat kita gelisah. Satu perubahan respon bisa membuat kita overthinking. Karena sumber ketenangan kita bukan lagi di dalam, tapi di luar. Dan sesuatu yang berada di luar kendali tidak akan pernah benar-benar bisa memberi rasa aman. Disinilah Stoik mengingatkan kita untuk kembali pada diri sendiri, kembali pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, respon kita, pilihan kita, bukan opini orang lain, bukan perhatian mereka, bukan penerimaan mereka. Melepaskan ketergantungan sosial bukan berarti kita berhenti peduli.
Tapi kita berhenti menjadikan orang lain sebagai sumber nilai diri. Kita mulai belajar untuk cukup dengan diri sendiri. Saat kamu tidak lagi gelisah ketika tidak dicari, disitulah kebebasan dimulai. Saat kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri pada semua orang, disitulah ketenangan tumbuh. Dan saat kamu bisa hadir tanpa bergantung pada respon siapapun, disitulah kekuatan terbentuk. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang menerima kita, tapi seberapa utuh kita menerima diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering berpikir bahwa ketenangan bisa ditemukan dengan mendekat, dengan lebih banyak terlibat, lebih banyak berbicara, lebih banyak hadir di setiap hal. Seolah-olah semakin kita berada di tengah segalanya, semakin kita memahami hidup, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita tenggelam dalam keramaian, semakin sulit kita mendengar diri sendiri. Suara orang lain menjadi lebih keras daripada suara hati kita. Opini, ekspektasi, dan tekanan perlahan menumpuk sampai kita tidak lagi tahu mana yang benar-benar berasal dari diri kita. Disitulah jarak menjadi penting. Bukan untuk menjauh dari dunia sepenuhnya, tapi untuk memberi ruang. Ruang bagi pikiran untuk bernapas. Ruang bagi emosi untuk mereda. Ruang bagi kita untuk melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa distraksi yang terus-menerus menarik perhatian. Stoik mengajarkan bahwa kejernihan tidak datang dari reaksi cepat, tapi dari pengamatan yang tenang. Dan untuk bisa mengamati dengan tenang, kita perlu mengambil langkah mundur. Karena saat kita terlalu dekat, kita cenderung bereaksi. Tapi saat kita memberi jarak, kita mulai memahami. Jarak mengubah cara kita melihat. Masalah yang tadinya terasa besar, perlahan terlihat lebih proporsional. Hal-hal yang dulu memancing emosi mulai kehilangan pengaruhnya. Kita tidak lagi terseret, kita mulai mengendalikan, dan di dalam proses itu ketenangan mulai muncul. Banyak orang takut dengan jarak, takut dianggap berubah, takut kehilangan koneksi, takut tidak lagi dianggap penting. Padahal jarak yang sehat tidak menghancurkan hubungan, justru memperjelasnya. Kita mulai melihat siapa yang benar-benar menghargai, siapa yang hanya terbiasa. Kita mulai memahami mana yang layak dipertahankan dan mana yang seharusnya dilepaskan. Lebih dari itu, kita mulai mengenal diri sendiri. Karena terlalu lama berada di tengah kebisingan sering membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita sibuk menyesuaikan, sibuk merespon, sibuk memenuhi ekspektasi, sampai akhirnya kehilangan arah. Jarak mengembalikan itu. Ia memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, menata ulang, dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya penting. Dan dari pertanyaan itu, ketenangan lahir. Bukan ketenangan yang rapuh karena bergantung pada keadaan, tapi ketenangan yang stabil, karena berasal dari pemahaman bahwa tidak semua hal perlu diikuti, tidak semua suara perlu didengar, dan tidak semua kedekatan membawa kebaikan. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak keterlibatan, tapi sedikit jarak. Karena dalam jarak yang tepat, kita tidak hanya menemukan ketenangan, kita juga menemukan arah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada paradoks sederhana dalam hidup yang sering tidak kita sadari. Kehadiran menjadi berarti justru ketika ia tidak selalu ada. Kita terbiasa menganggap bahwa semakin sering kita hadir, semakin besar pula nilai kita. Kita berpikir bahwa dengan selalu ada, menjawab cepat, muncul setiap saat, siap kapanpun dibutuhkan, kita sedang membangun arti. Padahal, tanpa kita sadari, kita justru mengikisnya. Karena sesuatu yang terus-menerus ada, perlahan kehilangan rasa. Bukan karena orang lain tidak peduli, tapi karena mereka terbiasa. Kehadiran kita berubah menjadi latar belakang. Sesuatu yang ada tapi tidak lagi diperhatikan. Dan di titik itu nilai kita tidak hilang, hanya tidak lagi terasa. Stoik mengajarkan kita untuk memahami sifat manusia, bukan melawannya. Dan salah satu sifat itu adalah manusia menghargai apa yang terasa terbatas. Waktu menjadi berharga karena tidak bisa diulang. Kesempatan terasa penting karena tidak selalu datang. Dan kehadiran menjadi berarti ketika ia tidak bisa diakses setiap saat. Disinilah absensi memiliki peran, bukan sebagai alat untuk memanipulasi, tapi sebagai konsekuensi dari hidup yang sadar. Ketika kita tidak selalu hadir, kita menciptakan ruang. Dan di dalam ruang itu orang lain mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Ketiadaan kita. Dan dari situlah makna muncul. Banyak dari kita takut untuk tidak hadir.
Takut dilupakan, takut digantikan, takut kehilangan posisi. Maka kita terus muncul, terus memberi, terus ada, bahkan ketika itu mengorbankan diri sendiri. Padahal kehadiran yang dipaksakan tidak pernah benar-benar bernilai. Nilai lahir dari pilihan, bukan dari keterpaksaan, dari kesadaran, bukan dari kebiasaan. Dan ketika kita memilih untuk tidak selalu hadir, kita sedang mengembalikan makna pada setiap kemunculan kita. Bayangkan seseorang yang selalu ada, lalu tiba-tiba tidak muncul. Akan ada pertanyaan, akan ada rasa, akan ada kesadaran yang muncul perlahan. Ternyata kehadirannya berarti, bukan karena dia meminta untuk dihargai, tapi karena absensinya berbicara lebih jujur daripada kehadirannya yang dulu dianggap biasa. Namun, yang perlu dipahami, ini bukan tentang membuat orang lain merasa kehilangan. Ini tentang berhenti membuat diri kita terlalu mudah diabaikan. Ketika kita memberi batas, kita memberi nilai. Ketika kita memilih kapan hadir, kita membentuk arti. Dan ketika kita tidak lagi muncul karena kewajiban, tapi karena pilihan, disitulah kehadiran kita mulai terasa berbeda. Lebih tenang, lebih kuat, lebih bermakna. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kita ada yang menentukan nilai kita, tapi bagaimana orang merasakan kita saat kita tidak ada. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada keinginan halus dalam diri manusia yang sering tidak kita sadari. Keinginan untuk mengendalikan. Kita ingin orang lain mengerti kita tanpa harus dijelaskan. Kita ingin mereka bersikap sesuai harapan kita. Kita ingin situasi berjalan seperti yang kita rencanakan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai gelisah. Kita mencoba menjelaskan lebih keras, meyakinkan lebih jauh, bahkan memaksakan, seolah-olah dengan cukup usaha, kita bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir, merasa, dan bertindak. Padahal, disitulah sumber kelelahan terbesar itu berasal. Stoik sejak awal sudah mengingatkan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Pikiran kita, respon kita, pilihan kita, itu milik kita. Tapi opini orang lain, sikap mereka, cara mereka melihat kita, itu bukan milik kita. Masalahnya, kita sering menukar keduanya. Kita terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali dan justru mengabaikan apa yang seharusnya bisa kita atur. Kita sibuk memastikan orang lain memahami kita, tapi lupa memahami diri sendiri. Kita berusaha mengubah mereka, tapi tidak pernah benar-benar mengendalikan diri. Dan semakin kita mencoba mengendalikan orang lain, semakin kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Karena hidup kita akhirnya bergantung pada sesuatu yang tidak pasti, kita menunggu respon yang kita harapkan. Kita berharap mereka berubah sesuai keinginan. Kita merasa tenang hanya jika situasi berjalan sesuai rencana. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita goyah. Padahal ketenangan tidak pernah datang dari luar. Ketenangan datang saat kita berhenti menuntut dunia untuk sesuai dengan kita. Dan mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan. Bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi menerima dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus kita ubah. Mengendalikan diri adalah bentuk kekuatan yang paling nyata. Itu terlihat saat kamu memilih diam ketika kamu bisa membalas. Saat kamu memilih tenang ketika situasi memancing emosi. Saat kamu tidak terpancing untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak benar-benar ingin mengerti. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Karena mengendalikan diri berarti kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu memberi jeda antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu merespon. Dan di dalam jeda itu, ada kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Saat kamu tidak lagi mencoba mengendalikan orang lain, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kamu tidak lagi kecewa karena orang tidak sesuai harapan. Kamu tidak lagi lelah karena terus mencoba memperbaiki sesuatu yang bukan milikmu. Sebaliknya, kamu mulai fokus pada satu hal yang benar-benar bisa kamu kuasai, dirimu sendiri. Dan dari situ, perubahan yang lebih nyata justru terjadi. Bukan karena kamu memaksa dunia untuk berubah, tapi karena caramu menghadapi dunia yang berubah. Kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih sulit digoyahkan. Karena pusat kendalimu bukan lagi di luar, tapi di dalam. Dan saat itu terjadi, kamu tidak hanya menemukan kekuatan, kamu juga menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pola yang sering kita jalani tanpa sadar. Kita terus mengejar perhatian,
mengejar pengakuan, mengejar posisi, bahkan mengejar orang-orang yang belum tentu benar-benar menghargai kita. Kita bergerak tanpa henti, seolah-olah jika kita berhenti, semuanya akan hilang. Dan dalam proses itu kita lelah. Stoik tidak mengajarkan kita untuk berhenti berusaha, tapi Stoik mengajarkan kita untuk memahami arah usaha itu, karena tidak semua yang kita kejar layak dikejar, dan tidak semua yang kita inginkan harus dipaksakan. Seringkali semakin kita mengejar, semakin sesuatu itu menjauh. Bukan karena kita tidak cukup baik, tapi karena energi mengejar itu sendiri menciptakan ketidakseimbangan. Kita terlihat membutuhkan, kita terlihat bergantung, dan tanpa disadari, kita menempatkan diri di posisi yang lebih rendah. Padahal, nilai tidak dibangun dari kebutuhan, tapi dari kualitas. Berhenti mengejar bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu mengubah pendekatan, dari yang tadinya berlari keluar, menjadi membangun ke dalam. Kamu mulai fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, cara berpikir, cara bersikap, cara kamu menghargai waktu dan energi. Kamu mulai memperbaiki diri, bukan untuk dilihat, tapi karena itu memang perlu. Dan disitulah perubahan mulai terjadi. Karena ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu sesuatu yang berbeda muncul, daya tarik. Orang mulai memperhatikan tanpa kamu minta. Kesempatan mulai datang tanpa kamu paksa. Bukan karena kamu tiba-tiba berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu berhenti memaksakan diri untuk diterima. Ada ketenangan dalam sikap ini. Kamu tidak lagi gelisah saat tidak diperhatikan. Kamu tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak lagi merasa harus selalu terlihat. Karena kamu tahu apa yang benar-benar bernilai tidak perlu dikejar dengan putus asa. Ia akan datang pada waktunya. Namun, ini bukan tentang bersikap pasif. Ini tentang menjadi selektif. Kamu tetap bergerak, tetap berkembang, tetap berusaha. Tapi bukan lagi dari rasa kekurangan, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sudah cukup, dan yang kamu bangun sekarang adalah kualitas, bukan validasi. Karena sesuatu yang memiliki kualitas akan menarik dengan sendirinya. Seperti ketenangan yang terasa tanpa harus diumumkan. Seperti kepercayaan diri yang terlihat tanpa harus dibuktikan. Seperti seseorang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Itulah kekuatan dari tidak mengejar. Kamu tidak lagi bergantung pada hasil, tapi pada proses. Kamu tidak lagi kehilangan arah karena penolakan. Karena arahmu tidak lagi ditentukan oleh respon orang lain. Dan dari situ, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih tenang. Karena kamu tahu, yang benar-benar milikmu tidak perlu dikejar tanpa henti. Ia akan datang saat kamu siap untuk menerimanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kita hindari, sunyi. Kita mengisinya dengan suara, dengan aktivitas, dengan kehadiran orang lain. Seolah-olah diam adalah kekosongan yang harus segera ditutup. Kita takut saat tidak ada distraksi karena di dalam sunyi, kita mulai berhadapan dengan diri sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Padahal, justru di sanalah pertumbuhan dimulai. Stoik tidak melihat kesendirian sebagai kekurangan. Mereka melihatnya sebagai ruang. Ruang untuk berpikir tanpa gangguan, untuk merasakan tanpa tekanan, untuk memahami tanpa pengaruh luar. Sunyi bukan musuh, ia adalah cermin. Saat dunia menjadi tenang, kita mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan, pikiran yang tertunda, emosi yang diabaikan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah sempat kita jawab. Awalnya tidak nyaman, karena kita terbiasa lari dari rasa sepi, lari dari ketidakpastian, lari dari diri sendiri. Kita mencari keramaian agar tidak perlu berpikir terlalu dalam. Kita sibuk agar tidak perlu merasa terlalu jujur, tapi semua itu hanya menunda. Karena pada akhirnya kita akan tetap kembali pada satu titik, diri kita sendiri. Dan ketika kita mulai berani diam, sesuatu yang berbeda terjadi. Kita mulai melihat dengan lebih jelas, kita mulai memahami apa yang benar-benar kita rasakan. Bukan sekadar apa yang kita tampilkan. Kita mulai mengenali pola, kesalahan, dan arah yang selama ini terlewat. Sunyi memberi kita jarak dari dunia luar, tapi justru mendekatkan kita pada dunia dalam. Di sana, tidak ada tuntutan untuk terlihat, tidak ada ekspektasi untuk menjadi sesuatu. Yang ada hanya kejujuran, dan dari kejujuran itu perubahan mulai tumbuh. Bukan perubahan yang dipaksakan, tapi yang muncul dari kesadaran.
kita mulai menyadari apa yang perlu dilepaskan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sebenarnya penting. Dan perlahan kita membangun diri, bukan dari tekanan tapi dari pemahaman. Itulah kekuatan sunyi. Ia tidak ramai, tidak mencolok, tidak instan, tapi ia dalam. Ia membentuk fondasi yang tidak mudah goyah. Ia menumbuhkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Namun, untuk sampai ke sana, kita harus berhenti menghindar. Kita harus berani duduk sendiri, tanpa distraksi, tanpa pelarian. Kita harus memberi ruang bagi pikiran untuk berbicara, dan hati untuk jujur. Karena hanya dalam sunyi, kita benar-benar bisa mendengar. Dan saat kita mulai terbiasa dengan sunyi, kita tidak lagi merasa kesepian. Kita merasa utuh. Karena kita tidak lagi membutuhkan keramaian untuk merasa hidup. Kita sudah cukup dengan diri sendiri. Dan dari situlah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu cara sederhana untuk melihat kualitas sebuah relasi. Bukan saat kamu selalu ada, tapi saat kamu memilih untuk tidak selalu hadir. Selama ini kita sering menilai hubungan dari seberapa sering kita berinteraksi, seberapa cepat mereka membalas, seberapa sering mereka menghubungi, seberapa banyak waktu yang dihabiskan bersama. Semua terlihat baik, selama semuanya berjalan seperti biasa. Tapi hubungan yang sebenarnya tidak diuji dalam kebiasaan, ya diuji dalam perubahan. Apa yang terjadi saat kamu tidak lagi selalu muncul? Saat kamu tidak lagi menghubungi duluan? Saat kamu memberi jarak, memberi ruang, dan berhenti menjadi pihak yang selalu menjaga koneksi? Disitulah kebenaran mulai terlihat. Stoik mengajarkan kita untuk melihat realitas apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Dan dalam relasi, realitas itu seringkali baru terlihat ketika pola berubah. Karena selama kamu selalu memberi, orang lain bisa saja hanya menerima. Selama kamu selalu menjaga, orang lain tidak pernah belajar untuk berusaha. Dan selama kamu selalu ada, mereka tidak pernah benar-benar merasakan arti kehadiranmu. Namun saat kamu mundur, semua menjadi jelas. Ada yang mulai mencari, ada yang bertanya, ada yang berusaha menjaga kembali koneksi yang mulai renggang, tapi ada juga yang diam, yang tidak berubah. Yang seolah-olah kehadiranmu memang tidak pernah terlalu penting, dan itu menyakitkan. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebiasaan. Kamu melihat siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya nyaman. Ini bukan tentang menyalahkan. Setiap orang memiliki kapasitas dan cara mereka sendiri dalam berelasi, tapi kamu berhak untuk melihat dengan jernih, tanpa ilusi. Kamu berhak tahu di mana posisimu, tanpa harus terus menebak. Karena hubungan yang sehat tidak bergantung pada satu pihak saja. Ia membutuhkan keseimbangan. Harus hubungan dari dua arah. Ada kepedulian yang tidak selalu harus diminta. Ada kehadiran yang lahir dari keinginan, bukan dari kebiasaan. Dan ketika kamu berhenti menjadi satu-satunya yang berusaha, kamu memberi kesempatan pada relasi itu untuk menunjukkan bentuk aslinya. Mungkin hasilnya tidak selalu sesuai harapan, tapi justru disitulah nilainya. Karena lebih baik melihat kenyataan yang jujur daripada terus hidup dalam hubungan yang hanya terasa hidup, karena kamu yang terus menghidupkannya. Ujian ini bukan untuk menghancurkan hubungan, tapi untuk memperjelasnya. Siapa yang layak dipertahankan, siapa yang perlu dilepaskan, dan siapa yang hanya hadir karena kamu selalu menyediakan tempat. Pada akhirnya bukan banyaknya orang di sekelilingmu yang menentukan kualitas hidupmu, tapi siapa yang tetap ada, bahkan ketika kamu tidak selalu hadir. Dan saat kamu mulai melihat itu dengan jernih, kamu tidak hanya memahami orang lain, kamu juga memahami nilai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Menghilang sejenak sering disalahartikan sebagai berhenti, seolah-olah ketika kita mundur, kita kehilangan arah. Padahal bagi mereka yang memahami, itu justru bagian dari perjalanan. Karena tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Ada proses yang terjadi dalam diam. Ada perubahan yang tidak diumumkan. Ada pertumbuhan yang tidak perlu disaksikan siapapun. Dan semua itu terjadi saat kita memilih untuk menarik diri, bukan untuk menjauh selamanya, tapi untuk membangun ulang diri kita dari dalam. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak dibentuk di tengah sorotan, tapi dalam kesendirian. Saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengganggu, disitulah kita berhadapan dengan diri sendiri secara utuh. Dan itu tidak selalu mudah.
Karena dalam proses itu, kita melihat hal-hal yang selama ini kita hindari, kebiasaan yang perlu diubah, pola pikir yang perlu diperbaiki, luka yang belum selesai. Semua muncul tanpa distraksi. Namun justru dari situlah kekuatan mulai terbentuk. Kita mulai membangun disiplin, bukan karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Kita mulai mengatur pikiran, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena kita ingin benar-benar stabil. Kita mulai memahami diri sendiri bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diperbaiki. Ini bukan perubahan instan. Ini proses yang pelan tapi dalam. Tidak selalu nyaman, tapi nyata. Dan setiap langkah kecil yang dilakukan dalam diam, perlahan mengubah siapa kita sampai suatu titik, kita kembali. Bukan sebagai orang yang sama. Kita kembali dengan cara berpikir yang lebih jernih, dengan emosi yang lebih terkendali, dengan batasan yang lebih tegas. Kita tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi mudah goyah, dan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang dulu menguasai kita. Orang mungkin tidak tahu apa yang terjadi selama kita menghilang. Mereka hanya melihat hasilnya. Seseorang yang lebih tenang, lebih fokus, lebih sulit dipengaruhi. Dan tanpa banyak kata, perubahan itu terasa. Itulah kekuatan dari proses yang tidak diumbar. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak perlu membuktikan dengan kata-kata. Karena ketika perubahan itu nyata, ia akan terlihat dengan sendirinya. Dan yang lebih penting, kita sendiri merasakannya. Kita tidak lagi kembali untuk mencari validasi. Kita kembali karena kita sudah siap. Siap untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dengan arah yang lebih jelas. Dengan fondasi yang lebih kuat. Karena tujuan dari menghilang bukan untuk membuat orang lain bertanya, tapi untuk memastikan saat kita kembali, kita tidak lagi menjadi versi lama yang mudah hilang arah. Kita kembali sebagai diri yang lebih utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.